Dun, 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 dun. Kita balik lagi di Loyo. Lola Inyo. Deket-deket ini memang ada satu film yang gue lagi pengen nonton. Ya, Devil Wears Prada itu sih. lu belum nonton ya? Belum. Karena nantilah gampang. Ya, lu nunggu pacar lo ya? Begitu. Oh, Anda nunggu siapa? nggak ada. Anda sudah nonton? Belum. Oh, kirain. Karena nonton tinggal nonton. Kan kalau Anda nunggu-nungguan. Ya kan bukan salah saya kalau Anda tidak ada siapa-siapa yang diajak nonton. Iya sih, betul. Agak menyakitkan di sini, tapi betul sih. Tapi betul, itu tidak apa-apa. Anggaplah begitu. Jadi kita ini ada di dua sisi. Misalnya yang satu punya pasangan, yang satu tidak ada pasangan. Gimana caranya orang yang punya pasangan ini akan tetap dekat dengan sahabatnya yang tidak punya pasangan? Karena beberapa kali gue lihat ada orang yang begitu dia udah punya pasangan atau udah punya relationship, dia itu kayak ibarat kata waktunya hampir 90% hanya sama pasangannya aja. Oke. Hanya sama teman-temannya itu jadi jauh. Tapi memang iya gitu sih. Oh ya. Iya. Rata-rata gitu ya, apalagi kalau honeymooners ya. Baik yang sudah menikah ataupun yang cuma pacaran aja. Honeymooners itu yang kalau udah living together, ya kita udah gede lah ya. Kalau udah pindah rumah, bebarengan sama pacarnya, udah putus tuh sama teman-teman yang lain. Nanti tapi kalau yang udah lama biasanya balik lagi. Baru balik lagi. Ya. Jadi awal-awal memang biasanya akan lebih dengan pasangannya. Ya karena aku nggak bisa nafas kalau nggak ada kamu. Oh gitu. Kayak menyiksa banget ya. Tidak ada yang salah juga dengan itu, karena namanya orang kan dia juga pasti akan, namanya juga manusia ya, dia akan mencari pasangan hidupnya kayak gitu. Cuma menurut gue dekat dengan teman-temannya itu juga penting juga, karena kalau lo cuman dengan satu orang ini aja, lo akhirnya jadi jauh dengan teman-teman lo, kayak gimana ya hidup itu? Iya sih tapi kalau di gue ya, waktu zaman dulu lo pacaran deh, ini kita ngulik-ngulik ya, kan lo dulu pacaran lama-lama banget kan. Waktu lo pacaran dulu lama-lama gitu, lo dengan sahabat-sahabat lo itu tetap dekat apa enggak? Masih dekat. Jadi seimbang waktunya. Karena iya seimbang sih dulu waktu PDKT masih barengan sama mereka misalnya. Jadi waktu pacaran harusnya sama mereka. Tapi ada di beberapa part pacaran gue yang kayak sama orang asing gitu ya. Kayak gitu-gitu sih biasanya untuk 1 bulan 2 bulan sih gue bilang gue masih nanti agak jarang ya karena gue masih sama si ini gitu. Oh iya. Jadi kita jelasin ke sahabatan kita dulu kan. Ya sih. gitu. Dan kalau memang benar-benar mereka itu adalah pure temen, pure sahabat, mereka pasti akan ngerti kondisi itu. Jadi aku sebagai istrinya El. Ya aku bilang gitu. Kalau tingkat dewa. Tapi memang begitu. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu zaman dulu. Kalau misalnya gue lagi dekat sama orang kayak gitu, sama teman-teman dekat gue sama circle satu gue itu, inner circle gue juga selalu ngomong, gue akan lebih banyak dulu waktu kesini nih. Tapi bukan berarti gue lupa sama kalian kayak gitu. Tetap kontak-kontakan sama mereka, chatting-chattingan sama mereka kayak gitu. Tapi banyakkan waktu pergi sama ini. Makanya gue tuh selalu membagi waktu. Misalnya, let's say untuk liburan, yang kayak gue bilang, gue tuh berusaha untuk membagi waktu. Ada waktu untuk gue sama keluarga, ada waktu gue sama pasangan, ada waktu sama temen aja di luar pasangan ya. Pasangan nggak boleh ikut di sini, hanya sama teman-teman aja. Sama ada waktu untuk diri gue sendiri. Karena menurut gue kadang-kadang kalau ada pasangan, walaupun pasangan kita ini udah deket banget dengan teman-teman kita tuh nggak bisa lepas 100%. Ngerti nggak sih? Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita tuh hanya bisa lepas 100% dengan teman. Betul. Iya kan? Ya karena kan kalau teman itu mau lo gila juga kan kita mesti nerima. Iya kan kita terima adanya. Coba kalau pacar hilang respect jadi angkanya turun. Ya kadang-kadang bisa dia terima, kadang-kadang juga enggak. Kalau misalnya dia bisa terima ya syukur, kalau misalnya enggak terima ya udah, gimana kayak gitu. Ya janganlah, apalagi kalau Anda udah cinta mati kan jangan. Wah, cinta mati itu mungkin hal yang nggak pernah gue alami dalam hidup gue. Masa? Iya, gue nggak pernah. Gue pernah cinta mati sama orang. Apa sih yang rasanya cinta mati itu ada di satu turning point titik
gue kayaknya cinta mati dia sama itu tuh, kayaknya gue Apa? pernah Oke, ngerasain. kita sedikit switch ya. Cinta mati itu kayak gimana sih kalau menurut lo? Cinta mentok banget. Setelah misalnya waktu itu gue udah 5 atau 6 tahun. Kan gue pacaran 11 tahun. Di umur ke-5 atau 6 itu, gila ya gue cinta mati dia sama dia. Apakah pada waktu itu gue merasa bahwa dia memperlakukan gue dengan baik? Pada waktu itu ya, pada waktu gue merasakan cinta mati itu ya. Ataukah habis itu sebelumnya tuh dia ngapain ke gue gitu? Kayaknya gue nggak pernah ya. Oh ya udah bagus. Iya, kayaknya gue nggak pernah maksudnya gue tuh nggak pernah cinta orang itu sampai yang ya cinta, sayang, cuman nggak pernah yang sampai kayaknya gue tuh agak egois emang orangnya. Aduh, kurang beruntung sekali sih pacar-pacarnya ini. Kayaknya gue itu lebih mencintai diri gue dulu baru gue cintai orang lain. Pasti itu tidak perlu kita bahas. Itu sudah tampak nyata di berbagai kesempatan dalam hubungan bersama dengan Inyong. Kayaknya kalau mau bilang cinta mati gue itu ke diri gue dulu. Oh iya, bahkan dia tidak menyebutkan Tuhan di dalamnya. Astaga. Oke, pasti Ya kan itu. itu sudah di dalam diri kita. Aduh, bukan itu, Mas. Bukan itu sebenarnya jawaban kamu. Cuman ya, pokoknya gini, kalau misalnya nggak balancing antara pacar dan pertemanan, takutnya dapet pacar hilang teman atau dapet teman hilang pacar gitu ya. Pokoknya harus balance. Harus balance sih. Iya, karena ingat aja, karena gue baru-barusan ini ada ketemu satu kejadian di mana mereka ini pasangan suami istri. Karena mereka ini akhirnya jauh dari teman-temannya segala macam. Jadi temennya yang deket tinggal berapa orang, termasuk gue salah satunya aja. Waktu mereka ada musibah, itu temen gak ada yang muncul. Ya Allah, kesian. Iya, makanya temen gak ada yang muncul. Dan ya waktu gue datang gue juga agak sedikit kaget. Maksudnya, kok cuma gue? Kayak gitu loh. Oke. Kayak gitu. Temen yang satu mau datang tapi kebetulan dia lagi gak di Indo. Jadi mau gimana? Nggak mungkin juga dia bela-belain buang tiketnya hanya untuk kayak begini, kayak gitu. Cuma menurut gue kok gini amat. Tapi ternyata setelah dicek-cek, karena memang selama ini memang mereka introvert. Sudah menjauhkan diri banget dari pertemanan yang lain. Dan itu tidak masalah selama memang mereka merasa cukup dengan itu, memang sesama itu. Mereka, cuma pada waktu akhirnya mereka membutuhkan support orang lain, kayaknya mereka tidak mendapatkan itu karena kan ya gimana orang-orang tidak ada gitu. Ya udah, pokoknya sekarang pacar dijaga, temen dijaga. Betul. Biar dapat dua-duanya. Yang paling penting diri sendiri juga dijaga, itu yang paling penting. Aku selalu menjaga diriku sendiri. Ya, kalau prinsip gue ya, kalau misalnya dalam sebuah relationship ada yang harus dirugikan, pastikan itu bukan gue. Oh tentu, aku pun merasa itu penting. Kalaupun ada yang terluka, bukan gue. Bukan kita, ya kan? Itu pasti elu. Ya, orang lain boleh, kita jangan. Jangan dong. Egois layak ditayangkan gak sih? Bukan egois sombong. Enggak semua orang loh bisa sombong. Nggak semua orang, kita tuh privilege loh punya. Ya karena gila aja, misalnya kita merelakan diri kita untuk selalu dikorbankan jadi yang terluka, sementara orang yang senang-senang, iya, bye. Oh iya, bye.